Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laude Lukman dengan NIM I1F1211009 dari program studi oceanografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo. Dimana pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai tentang program mata kuliah Remote Sensing Kelautan. Namun pada kali ini pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai tentang ocean color itu sendiri. Oke, saksikan pembahasan selanjutnya. Ya, jadi sebelum saya lanjut pada pembahasan mengenai ocean color itu sendiri, terlebih dahulu saya mengharapkan kepada siapapun yang menonton video ini jangan lupa like, komen, and share video ini. Jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi terbaru mengenai tentang seputar satelit, tentang ocean, adapun mengenai tentang penginderaan jauh dan remote sensing kelautan itu sendiri. Oke, berikut ini beberapa sub pembahasan yang akan saya bahas dalam ocean color itu sendiri. Ini ada pengertian ocean color agar kita bisa memahami apa itu ocean color, peran ocean color itu sendiri di lautan, satelit yang dapat mendeteksi ocean color itu sendiri, dan manfaat dari ocean color sendiri serta faktor-faktor yang mempengaruhi ocean color itu sendiri. Jika seseorang bertanya kepada kita, dan sering pertanyaan ini mungkin muncul di kalangan masyarakat di sekitar kita, sering apalagi adiknya kita SD SMP sering bertanya kepada kita, apa itu warna laut? Kemungkinan besar Anda atau saya ataupun siapapun akan menjawab bahwa biru itu sebagai besar lautan di dunia. Jawaban pasti benar. Air murni tentu saja sangat jernih. Tetapi jika ada banyak air dan airnya sangat dalam sehingga tidak ada pantulan dari dasar lautan, airnya tampak seperti biru tua yang sangat gelap. Alasan lautan berwarna biru sehingga itu objektif, itu jawaban yang sering kita berikan kepada adiknya kita atau siapapun yang bertanya kepada kita adalah karena penyerapan dan hamburan cahaya yang terjadi di lautan itu sendiri. Panjang gelombang cahaya biru tersebar mirip dengan hamburan cahaya biru di langit, tetapi penyerapan pigmen cahaya biru di lautan itu sendiri adalah faktor yang jauh lebih besar daripada hamburan air laut yang jernih. Dalam air penyerapan kuat pada warna merah dan lemah pada warna biru itu sendiri, sehingga cahaya merah diserap dengan cepat. Di lautan meninggalkan warna biru. Hampir semua sinar matahari yang masuk ke laut diserap, kecuali yang sangat dekat dengan pantai, yang merah, kuning, dan panjang gelombang hijau. Sinar matahari diserap oleh molekul air di lautan. Ketika sinar matahari mengenai lautan, sebagian cahaya tersebut dipantulkan kembali secara langsung, tetapi sebagian besar menembus permukaan laut dan berinteraksi dengan molekul air yang ditemuinya. Panjang gelombang cahaya merah, jingga, kuning, dan hijau diserap sehingga cahaya yang kita lihat terdiri dari biru dan ungu dengan panjang. Warna laut itu mengacu pada berbagai rona dan bayangan yang diamati di badan air, terutama di lautan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komposisi dan konsentrasi zat-zat yang ada di perairan seperti fitoplankton, bahan organik terlarut, partikel tersuspensi, dan mineral. Warna lautan terutama ditentukan oleh interaksi sinar matahari dengan zat-zat ini di dalam air. Sinar matahari terdiri dari panjang gelombang yang berbeda, dan ketika melewati air, panjang gelombang tertentu diserap dan yang lainnya dipantulkan atau dihamburkan. Fitoplankton yang merupakan tanaman laut mikroskopis memainkan peran penting dalam warna laut. Mereka mengandung pigmen seperti klorofil yang menyerap cahaya untuk fotosintesis. Klorofil A, pigmen utama dalam
Fitoplankton menyerap cahaya di berbagai spektrum biru dan merah sambil memantulkan cahaya hijau, memberi warna kehijauan pada lautan ketika konsentrasi fitoplankton tinggi. Adapun faktor lain seperti bahan organik, terlarut, dan partikel tersuspensi juga dapat mempengaruhi warna laut. Bahan organik terlarut berasal dari bahan organik yang membusuk, sedangkan partikel tersuspensi meliputi partikel mineral, sedimen, jenis bahan organik, dan organik lainnya. Zat ini dapat menyerap atau menyebarkan cahaya mempengaruhi warna air. Ilmuwan menggunakan data warna lautan yang dikumpulkan oleh satelit yang dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi dan mengukur intensitas cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Data ini memantau perubahan di kelimpahan fitoplankton, mengidentifikasi area upwelling, tempat air yang nutrisi mencapai permukaan, melacak polusi, dan mempelajari berbagai aspek kesehatan dan dinamika laut. Adapun data warna lautan sangat penting untuk memahami ekosistem bumi, iklim, dan kesehatan lautan secara keseluruhan. Ini memberikan wawasan berharga tentang distribusi dan dinamika organisme laut, siklus nutrisi, produktivitas primer, dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Ocean color atau warna laut mengacu pada warna yang terlihat dari permukaan laut ketika terpapar oleh cahaya matahari. Warna laut ini dapat bervariasi dari biru, hijau, coklat, hingga keabu-abuan, tergantung pada berbagai faktor seperti kandungan sedimen, partikel organik, alga, dan kondisi atmosfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi ocean color sub pembahasan ini mencangkup penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi warna laut seperti kandungan sedimen, partikel organik, alga, kondisi atmosfer, dan cahaya matahari. Anda dapat menjelaskan bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi dan berkontribusi terhadap perubahan warna laut. Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana sub-sub atau faktor-faktor itu berkontribusi dalam ocean color atau warna laut itu sendiri. Pengukuran dan pemantauan ocean color ini menjelaskan tentang metode dan teknologi yang digunakan untuk mengukur dan memantau ocean color, terutama melalui penggunaan satelit penginderaan jauh. Jadi di sini kita dapat menggunakan satelit penginderaan jauh untuk memantau atau mendeteksi mengenai tentang ocean color itu. Di sini kita dapat menjelaskan mendeteksi melalui berbagai sensor. Adapun hubungan antara ocean color dengan ekosistem laut ini menggambarkan kita dapat gambarkan dengan keterkaitan antara ocean color dan ekosistem laut, di mana kita dapat menjelaskan bagaimana konsentrasi klorofil dan aktivitas biologis lainnya yang tercermin dalam ocean color itu sendiri, yang mempengaruhi rantai makanan dan kelimpahan organisme laut lainnya. Kita juga dapat menjelaskan bagaimana perubahan ocean color dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan dan keberlanjutan ekosistem laut itu sendiri. Maka di sini pentingnya kita harus mengetahui mengenai tentang ocean color itu sendiri. Jadi, ocean color memiliki hubungan erat dengan ekosistem laut karena warna laut yang terlihat mencerminkan kondisi biologis, fisik, dan kimia perairan itu memiliki hubungan erat dengan ocean color dengan ekosistem. Berikut adalah beberapa hubungan antara ocean color dan ekosistem laut. Yang pertama yaitu konsentrasi klorofil. Ocean color dapat digunakan untuk mengestimasi konsentrasi klorofil dalam air laut. Klorofil adalah pigmen fotosintesis yang ditemukan dalam alga dan fitoplankton. Konsentrasi klorofil mencerminkan tingkat aktivitas biologis, termasuk produktivitas primer dan rantai makanan laut. Dan ocean color dapat memberikan indikasi tentang kelimpahan fitoplankton, daerah produktif, dan pola pertumbuhan alga. Kondisi konsentrasi klorofil yang optimal penting bagi kelangsungan hidup dan perkembangan berbagai spesies laut. Kualitas air dan kejernihan ocean color juga dapat memberikan informasi tentang kualitas air dan kejernihan perairan.
partikel bertersuspensi seperti lumpur, pasir, dan partikel organik yang mempengaruhi tingkat transparansi air. Kejernihan air penting bagi organisme laut yang bergantung pada cahaya untuk fotosintesis dan penglihatan. Perubahan dalam ocean color dapat mengindikasikan perubahan dalam kualitas air, termasuk peningkatan partikel tersuspensi akibat erosi, polusi, dan pariwisata alam seperti badai. Perubahan suhu itu tadi yang kedua nih, yang ketiga yaitu perubahan suhu dan aliran termal. Ocean color juga dapat memberikan petunjuk tentang perubahan suhu dan aliran termal di perairan laut. Perubahan suhu dapat mempengaruhi distribusi organisme laut, termasuk migrasi ikan, tingkat reproduksi, dan metabolisme. Pola aliran termal yang diindikasikan oleh perubahan ocean color dapat mempengaruhi pola pergerakan plankton, larva, dan hewan-hewan laut lainnya, serta mempengaruhi pola arus laut dan siklus nutrien. Yang keempat, yaitu pemodelan ekosistem. Data ocean color digunakan dalam pemodelan dan simulasi ekosistem laut. Dengan memasukkan data ocean color ke dalam model ekosistem, ilmuwan dapat memprediksi perubahan kelimpahan dan distribusi organisme laut. Manfaat dari ocean color. Pemanfaatan ekosistem laut. Data ocean color digunakan untuk memantau dan memahami ekosistem laut, informasi tentang konsentrasi klorofil dan aktivitas biologis lainnya, membantu mengidentifikasi pola pertumbuhan alga, daerah produktif, dan dinamika rantai makanan. Hal itu penting untuk manajemen perikanan, konservasi spesies, dan pemahaman tentang perubahan ekosistem. Pemantauan polusi laut. Ocean color juga digunakan untuk mendeteksi dan memantau polusi laut. Perubahan dalam intensitas warna laut dapat mengidentifikasikan kehadiran limbah industri, minyak, dan polusi laut lainnya. Data ocean color digunakan untuk melacak penyebaran polusi dan mengukur dampaknya terhadap ekosistem laut. Prediksi red tide. Red tide adalah peristiwa pertumbuhan alga beracun yang dapat menyebabkan keracunan pada organisme laut dan manusia. Data ocean color digunakan untuk memantau dan memprediksi penyebaran red tide. Hal ini membantu dalam memperingatkan masyarakat dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Pemantauan kualitas air. Ocean color memberikan informasi tentang kejernihan air laut dan konsentrasi partikel tersuspensi. Hal ini penting dalam pemantauan kualitas air, termasuk pemantauan kepadatan alga, berbahaya atau belum alga. Data ini membantu dalam mengelola sumber daya air dan melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. Itulah manfaat dari ocean color tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang seputar ocean color, dari manfaat, hubungan. Harapan saya, siapapun yang menonton video ini, setelah kita mengetahui tentang hubungan ocean color serta manfaat ocean color terhadap ekosistem kita, maka mari kita sama-sama menjaga kelestarian alam kita serta laut kita agar spesies-spesies yang hidup di dalamnya bisa tetap hidup dengan nyaman dan bisa dirasakan oleh anak cucu kita ke depannya nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa komen untuk perbaikan video ini dan video-video saya selanjutnya. Saya atas nama Laude Lukman mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.